Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat jamaah online rahimakumullah. Karena tak kenal maka tak sayang, oleh karenanya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salma Rahmah Ramadan, kelas 12 IPA 1 Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung. Dan pada kesempatan kali ini Salma sedang berada di tempat di mana Salma telah dididik selama 3 tahun. Selain diberi pendidikan tentang materi pelajaran, di sini juga Salma dididik tentang bagaimana cara menjadi seorang muslim atau muslimah yang baik. Salah satunya yaitu yang senantiasa menjaga lisan. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini, insya Allah Salma akan menyampaikan kultum atau sedikit nasihat khusus untuk diri Salma pribadi yang bertemakan tentang menjaga lisan di bulan Ramadan dan medsos. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada ayat yang telah Salma bacakan tadi di awal, yaitu Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-70, bahwasannya Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ayat tersebut merupakan ayat yang sudah jelas, ayat yang muhkamat, yang dengan kita baca sendiri pun kita sudah tahu bahwasannya Allah memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga lisan, yaitu dengan menjaga apa-apa yang keluar dari mulut kita ini adalah sesuatu yang hak, adalah sesuatu yang benar. Bahkan kalau kita perhatikan sahabat, di ayat ini Allah menyandingkan perintah untuk menjaga lisan dengan sebelumnya, yaitu perintah tentang bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Itu artinya apa, teman-teman? Menjaga lisan adalah sesuatu hal yang penting, sesuatu hal yang diutamakan dalam Islam dan sebagai wujud bahwa kita ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Besti wa besti ya rahimakumullah. Zaman sekarang adalah zamannya media sosial, yaitu zaman di mana kita dapat mengutarakan apapun yang ada di pikiran kita dan apapun yang ada di lisan kita menjadi suatu tulisan yang ada di media sosial kita yang dapat diakses oleh orang manapun, oleh kalangan manapun. Namun mirisnya sahabat, pada zaman sekarang, pada saat ini khususnya, media sosial justru malah dimanfaatkan atau menjadi wadah bagi mereka-mereka yang senang sekali menggunjing kehidupan orang lain, bagi mereka yang senang mengomentari kehidupan orang lain, bahkan sampai memasuki ranah-ranah privasi yang seharusnya tidak harus kita komentari seperti itu. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda dalam suatu hadis bahwasannya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut sudah jelas bahwa Rasulullah pun memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga lisan, baik di interaksi secara langsung maupun tidak langsung di media sosial. Kita harus dapat menjaga apa-apa yang keluar dari mulut kita ini agar tidak sampai menyakiti hati orang lain. Kalaupun apa yang kita ucapkan ini justru malah dapat merusak, dapat menyakiti atau bahkan menghasilkan mudarat baik bagi diri kita maupun diri orang lain, maka alangkah jauh lebih baik kalau kita diam. Diam itu adalah emas. Diam dapat menjadi emas jika dengan berkatanya kita atau bertikahnya kita justru malah menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Netizen solihah rahimakumullah. Kita mungkin sudah tidak asing dengan pepatah yang mengatakan bahwa mulutmu harimaumu. Tapi kenapa sih lisan kita ini harus diibadatkan dengan harimau, yang notabene harimau itu adalah hewan yang buas, hewan yang sangat kuat, hewan yang sangat berpengaruh pada lingkungan di sekitarnya. Tapi kalaupun sahabat,
Kalaupun lisan kita ini harus tetap menjadi harimau sesuai dengan pepatah yang tadi, maka biarkanlah ia tetap menjadi harimau. Tapi jadikanlah harimau kita ini harimau yang dengan buasnya justru malah melindungi orang lain. Harimau yang dengan kekuatannya justru malah menjaga hati-hati orang lain. Dan harimau yang dengan pengaruh besarnya ini justru malah dapat memengaruhi orang lain dan mengajak orang lain kepada hal-hal yang Allah ridhoi. Maka semoga Allah senantiasa menjadikan kita sebagai hambanya yang selalu bertakwa sampai akhir hayatnya. Dan semoga Allah senantiasa menjadikan kita sebagai hambanya yang dapat menjaga lisan, menjaga perilaku kita dari menyakiti hati orang lain, dari merugikan hati orang lain. Amin Allahumma amin. Mungkin sekian yang dapat sama sampaikan sahabat. Semoga apa yang sama sampaikan dapat bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, ada satu kalam dari Al-Habib Umar bin Hafid, bahwasannya beliau berkata, lisanmu adalah gambaran dari apa-apa yang tersimpan dalam hatimu. Maka setiap kalimat yang buruk yang keluar dari lisanmu itu menunjukkan juga buruknya apa-apa yang ada di dalam hatimu. Allahu Akbar. Jazakumullahu khairan, syukran ala itimamikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.